Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Veronica Natalia Sembel. Saya adalah mahasiswa jurusan farmasi di Universitas Trinita Manado. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit atau mereview kembali tentang jurnal yang saya ambil dari internet dengan judul Kadar VE dan ZN dalam krim kental manis kemasan kaleng, expired dan non-expired menggunakan hidrogen peroksida atau H2O2 untuk destruksi basa secara spektrofotometer serapan atom atau biasa kita sebut dengan alat SSA. Nah, latar belakang saya mengambil jurnal ini karena pada zaman sekarang ini kita sangat menyukai susu, dan susu merupakan salah satu produk bentuk olahan pangan yang sangat dijaga mutu dan kualitas produknya. Salah satu contohnya yaitu susu kental manis. Susu kental manis ini biasa kita temukan di supermarket, di warung-warung terdekat kita juga ada. Jadi saya ingin membahas tentang kadar VE dan zinc pada susu kental manis yang ada di dalam kemasan kaleng ini ya, karena seringkali mengalami kerusakan karena mengalami korosi pada kaleng ini ya. Jadi semakin lama susu disimpan, semakin lama fermentasi yang ada di dalam susu mengakibatkan terbentuknya kadar asam sehingga dapat mengalami peningkatan mikroorganisme, seperti contoh salah satunya yaitu peningkatan mikroorganisme Lactobacillus lactis. Jadi agar kita bisa mengetahui kadar VE dan ZN pada susu kental manis kemasan kaleng, kita menggunakan alat yang bernama spektrofotometer serapan atom atau biasa yang disebut dengan SSA. Jadi mari kita lanjut. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Pada jurnal ini kita akan membahas tentang cara meneliti kadar VE dan ZN atau zinc terhadap susu kental manis. Yang pertama, pada susu kental manis kita ambil contoh atau bahan susu kental manis yang memiliki expire sudah lewat pada tahun 2018 dan susu kental manis tahun 2019 atau pada saat meneliti belum expire. Juga kita menggunakan bahan tambahan merupakan HNO3 70% dan H2O2 30%, serta bahan tambahan lain yaitu aquadenim dan kertas sarin. Tentu saja dengan menggunakan alat yang bernama spektrofotometer serapan atom ini. Untuk menentukan kadar VE dan ZN pada sampel susu kental manis, kita memerlukan penentuan konsentrasi VE dan ZN terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan destruksi basa. Penentuan destruksi basa ini menggunakan H2O2 yang dinamakan metode A, atau destruksi basa sampel menggunakan H2O2 dengan perbandingan HNO3 berbanding HNO2, atau kita bisa sebut dengan metode B 3 berbanding 5, metode C 3 berbanding 1, dan metode D 3 berbanding 2. Selanjutnya, setelah dilakukan percobaan, hasil dari validasi metode analisis dengan linearitas yaitu nilai koefisien korelasi R2 dan persentase kemiripan hasil logam dapat kita lihat di tabel berikut ya, nanti saya lampirkan seperti lampiran ini. Jadi berdasarkan linearitas, semua metode destruksi basa yang digunakan pada penelitian ini dapat diterima untuk analisis kadar logam VE dan ZN dalam bentuk sampel susu kental manis. Jadi yang bisa kita pahami dalam jurnal ini secara keseluruhan adalah kadar VE untuk susu kental manis expire diperoleh lebih kecil pada saat didestruksi basa. Menurunnya kadar Fe atau kadar besi disebabkan H2O2 karena bersifat sebagai penghambat. Jadi kadar VE
atau BC pada susu kental manis expired lebih rendah dari susu kental manis yang tidak expired. Selanjutnya, kadar ZN dalam sampel susu kental manis expired lebih tinggi dibandingkan dengan kadar ZN pada susu kental manis yang tidak kadaluarsa atau tidak expired. Terakhir, kesimpulan dalam jurnal ini. Kesimpulan yang bisa saya tarik dalam jurnal ini yaitu di mana dengan menambah volume H2O2 dengan konsentrasi 30% dengan variasi pada destruksi basa untuk analisis VE dapat memberikan hasil yang berbeda nyata pada susu kental manis yang tidak kadaluarsa dan memberikan hasil yang tidak berbeda nyata dalam susu kental manis kadaluarsa. Sedangkan analisis ZN dengan menambahkan H2O2 30% yang beragam atau bervariasi mendapatkan hasil yang berbeda baik pada susu kental manis kadaluarsa maupun tidak. Cukup sekian dengan apa yang saya share pada video ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman mengetahui kadar besi dan kadar zinc pada susu kental manis yang dalam kemasan kaleng. Semoga bermanfaat ya.